Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Mahdiar dari kelas akuntansi 5A non reguler. Di sini saya sedikit menyampaikan terkait review jurnal pengembangan UMKM melalui digitalisasi teknologi dan integrasi akses permodalan. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya peran UMKM atau usaha mikro kecil menengah. UMKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang berdiri karena inisiatif seseorang. Salah satu manfaatnya yaitu bisa menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang relatif tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil, menyebabkan UMKM bisa dengan fleksibel menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Tantangan dan peluang industri mendorong inovasi dan kreasi dari seluruh lapisan masyarakat agar dapat bertahan di era globalisasi. Yang kedua, ada metode. Metode yang diterapkan untuk mencapai pemecahan permasalahan ini adalah metode sistem tindakan dan pembelajaran yang partisipasif yang dikenal sebagai metode PLA atau Participatory Learning and Action. Metode pemberdayaan masyarakat ini dikembangkan oleh Lydia Mayuk tahun 2000-an. Dengan metode PLA, proses dan evaluasi dilaksanakan secara partisipasif. PLA merupakan bentuk baru dari metode pemberdayaan masyarakat yang dahulu dikenal sebagai learning by doing atau belajar sambil bekerja. Secara singkat, PLA merupakan metode pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari proses belajar tentang suatu topik, pengolahan, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Setelah itu diikuti aksi atau kegiatan real yang relevan dengan materi pemberdayaan masyarakat tersebut. Evaluasi program dilakukan terhadap proses, pelaksanaan, dan outcome. Evaluasi proses menggunakan metode evaluasi Schneider. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Program kegiatan pendampingan UMKM ini berlangsung selama 1 bulan. Pendampingan ini dimulai dengan memberikan sosialisasi kepada UMK yang sudah ditunjuk dan bersedia diberikan pendampingan secara intensif. Kegiatan ini dilakukan langsung di daerah tempat tinggal pelaku UMKM, yaitu di Desa Sindang Kasih. Secara umum, kegiatan pendampingan yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tahap awal. Sosialisasi mengenai perkembangan teknologi bagi pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan dengan penyampaian materi mengenai teknologi pemasaran yang berkembang saat ini. Kemudian, teknologi menyebabkan peningkatan penjualan produk dengan memberikan beberapa contoh usaha yang sudah berkembang yang ada di sekitar wilayah Cirebon. Selain itu, diberikan juga sosialisasi mengenai contoh kemasan produk yang digemari masyarakat saat ini. Kemajuan teknologi saat ini memudahkan pelaku usaha untuk membuat produknya lebih efektif dan efisien serta ramah lingkungan. Kegiatan ini berhasil menumbuhkan motivasi pelaku UMKM untuk lebih berinovasi dalam mengembangkan produk yang sudah ada. Tahap yang kedua, pelatihan mengenai kemasan produk yang lebih modern dan lebih diminati masyarakat saat ini. Dalam tahap ini, pelaku UMKM langsung diberikan pelatihan untuk membuat desain kemasan, merek dagangan, dan komposisi yang tepat dalam pengemasan produknya.
Selain itu, mereka juga dibekali dengan praktek langsung penjualan produk secara online melalui simulasi kasus. Sehingga setelah produknya sudah jadi dapat langsung dipasarkan baik secara offline maupun online. Kegiatan ini berhasil mengubah beberapa produk UMKM yang tadinya tidak dikemas secara efisien menjadi lebih efisien dan bernilai jual lebih tinggi. Tahap yang terakhir yaitu tahap yang ketiga, pelaku UMKM diberikan pelatihan mengenai perencanaan usaha, mulai dari menghitung biaya produksi, harga pokok produksi, biaya investasi hingga laba yang diinginkan, sehingga mereka dapat membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik. Implikasi dari kegiatan ini adalah UMKM